Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Erna Chan. Admin ingin berbagi info penting terkait seleksi P3K Guru tahap 3, di mana sangat banyak yang perlu teman-teman ketahui sebelum mendaftar agar tidak salah langkah. Dan juga ada kebijakan pemerintah loh terkait tahap 3 ini. Kemendikbudristek memastikan pendaftaran P3K tahap 3 akan dibuka pada tahun 2022. Pengumuman lebih lanjut mengenai seleksi kompetensi 3 P3K Guru 2021 ini akan disampaikan usai hasil Paskasangga P3K tahap 2 diumumkan. Adapun pengumuman hasil Sangga P3K tahap 2 telah disampaikan pada 6 Januari 2022 dan sekarang para peserta tengah mempersiapkan pemberkasan untuk penerbitan NIP. Oleh karena itu, jadwal P3K tahap 3 akan segera dibuka. Nah, buat teman-teman yang ingin daftar tahap 3 ini jangan sampai ketinggalan informasi pembukaan atau jadwal tahap 3 ini ya, agar bisa cepat-cepat untuk mendaftar. Pendaftaran P3K tahap 3 ini menjadi seleksi terakhir bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk bisa diangkat menjadi ASN. Nah, seperti kita ketahui bahwa tahap 3 ini adalah tahap terakhir untuk formasi tahun 2021. Dan jangan khawatir karena pemerintah berencana untuk membuka rekrutmen P3K di tahun 2022. Pelamar harus melakukan pemilihan kebutuhan ulang dalam SSC-ASN. Nah, berdasarkan Permen PAN-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, berikut syarat untuk daftar P3K tahap 3. Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, atau guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, atau guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2, atau lulusan pendidikan profesi guru yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Jadi salah satunya ini perlu dipenuhi ya. Untuk bisa mendaftar dan memilih formasi dalam seleksi kompetensi tahap 3 P3K Guru di tahun 2022, peserta bisa kembali mendaftar formasi melalui sscasn.bkn.go.id. Pelamar disebutkan dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan 2 sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi buat para peserta bisa mendaftar di luar wilayahnya atau di luar dari tempat pengabdian sebelumnya ya. Jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, nilai yang sudah diperoleh pada ujian tahap 1 dan 2 jika sudah melebihi ambang batas masih bisa digunakan, di mana nilainya nanti akan di-rate dan nilai atau skor tertinggi itulah yang akan diambil. Sebaliknya, bila ingin pindah ke formasi lainnya, nilai passing grade sebelumnya dinyatakan hangus atau tidak dapat digunakan. Bila dalam 3 kali seleksi masih tersedia formasi kosong, pemerintah akan menempuh kebijakan optimalisasi. Caranya dengan mengambil ranking-ranking terbaik dari para peserta. Nah, para peserta memiliki kesempatan lulus lebih besar lagi karena ada optimalisasi atau perankingan. Nah, doanya perlu ditingkatkan lagi ya. Semoga ini menjadi pembuka rezeki dan kesempatan teman-teman jadi lebih besar. Selanjutnya, jenis seleksi P3K tahap 3 ini yakni seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan seleksi wawancara. Nah, oleh karena itu buat rekan-rekan yang berniat untuk daftar tahap 3 sebaiknya
memperbanyak lagi latihan soal-soal ini ya, teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Nah, tenang saja karena masih menggunakan sistem CHAT. Selanjutnya, seleksi kompetensi teknis diberikan penambahan nilai bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar. Penambahan nilai yang didapat paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi. Atau pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik. Penambahan nilai yang didapat sebesar 15% dari nilai paling tinggi. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar, maka dapat memperoleh penambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi. Atau pelamar dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik, maka memperoleh penambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi. Nah, tentu saja ini menjadi kebijakan dari pemerintah ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan share kepada teman-teman pejuang P3K tahap 3. Semoga rekan-rekan yang menonton sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.